Aman tiang Nika akan masak sayur bening. Oh, itu yang mas-masak anak yang sayur bening itu mereka demen. Nih yang pada tiang tuh demen Nika, soalnya warnanya kurang menarik pun ibu. Ya biasa anak kecil juga bisa yang berwarna-warni. Ada Bu Ayu, Bu Ayu. Tiang kira masih di kampung Nika ibu. Oke, samping ini ke tiang pulang. Bagaimana ibu lahirannya lancar? Lancar kok asal. Ibu anaknya laki-laki atau perempuan ya ibu? Laki-laki bu. Iya. Bagus nih ke bu, anak pertama laki-laki rencananya makin lakan nambah napita nih ke bu. Rencana sih yang kan nambah bu, tapi yang ternak di keponak yang mudah-mudahan akan itu bu. Oh yang kenten tiang saranin pakai KB aja ibu. Soalnya tiang masih nganggo KB nih ke tiang rasa itu yang paling aman untuk dipakai untuk menunda kehamilan ibu. Ini ibu pasti tiang udah disangka sama bidannya bu, tapi tiang dengan suami masih pikir-pikir deh ibu. Oh kalau begitu memang dulu dengan suami ibu, soalnya kan ibu juga masih muda. Iya benar ibu, tiang aja sampun pakai. Itu mensukseskan program pemerintah 2 anak lebih baik. Ibu tidak perlu ditakutkan, soalnya kan pemakaian KB itu juga lebih aman. Ibu, tapi tiang masih takut nih kebetulan napi-napi, soalnya kan minum pil KB itu kan tiap hari bu, nah dan kemudian takut nih ke ibu. Itu namanya pil KB ibu, tapi KB tidak melalui pil saja ibu. Tiang juga menggunakan KB suntik nih ke bu. Oh begitu bu, ya tapi tiang setahu tiang ya bu, karena KB itu bisa mempengaruhi hormon nih ke ibu. Oh, iya benar ibu, tapi itu aman kok. Tapi saran tiang, coba ibu konsultasi lebih dalam ke bidan ibu. Ibu coba konsultasi dulu terlebih dalam sama bidannya mengenai hormonnya, apa ya informasi dari tiang itu tidak simpang siur. Oke, dan mengenai kalau gitu tiang sekarang mau ke bidannya dulu ya dengan saya. Soalnya pas ini ibu bidannya dapat ngasih tahu kalau saya lagi hamil bu. Iya ibu, dicoba aja dulu konsultasi ke bidannya nih ibu. Oke, Pak itu saya pamit bu ya. Iya, Mari bu. Guys, salam masuk. Permisi bu bidan. Nih bu. Baik, bagaimana ibu bapak akan hidup? Ada yang bisa saya bantu bu pak? Jadi begini Bu Bidan, pada saat saya hamil, Ibu dapat menyarankan selama kesalinan itu menggunakan KB. Tapi pada saat itu saya masih disucikan dulu dengan suami saya. Dan sekarang saya tertarik dengan menggunakan KB Ibu. Baik sekali bu ya pak ya untuk keputusan penggunaan KB-nya. Nah untuk itu untuk akhirnya keputusan bersama atau bagaimana? Jadi di Bu Bidan ini keputusan kita bersama. Rencananya kami ingin program anak kembali, tapi belum tahu kapan Bu Bidan. Baik, kalau seperti itu saya jelaskan kembali terkait penggunaan KB. Oke Pak ya, jadi begini. Dalam penggunaan KB itu terdapat 2 jenis, yaitu KB hormonal dan juga KB non hormonal. Namun sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar keinginan seperti itu. Jadi apa itu perbedaan KB hormonal sama KB non hormonal Bu Bidan? Baik, dalam KB hormonal dan non hormonal itu terdapat 2 jenis. Yang hormonal itu bisa penggunaan dalam suntik, implan dan juga penggunaan pil. Nah kalau non hormonal itu bisa menggunakan steril ataupun KB mantap ataupun IUD seperti itu ibu bapak. Tapi saya takut Bu dengan suntikan yang dalam ibu gitu Bu. Oh. Contohnya pakai apa? Baik, kalau memang ibunya takut dalam penggunaan pembedahan seperti itu, saya sarankan untuk menggunakan KB hormonal ibu, karena itu hanya akan mempengaruhi hormon dalam tubuh. Namun di dalam hormonal ini kan ada KB suntik dan juga KB pil. Ibu mau yang mana? Saya mau pakai mini pil yang KB. Yang KB. Baik, kalau misalnya di dalam mini pil ini memang baiknya itu untuk ibu yang baru saja melahirkan, yaitu lebih tepatnya ibu menyusui, karena di dalam mini pil ini hanya mengandung hormon progesteron, dan di dalam hormon progesteron ini tidak mengganggu aktivitas dari produksi ASI seperti itu ibu. Ada Bu, tapi saya tertarik dengan menggunakan mini pil Ibu. Coba bisa ditolong jelaskan lagi Bu. Baik, jadi seperti ini teman-teman dan juga ibu-ibu semua, bagaimana pengaruh pil mini terhadap hormon. Saya jelaskan lebih dalam lagi. Jadi di dalam pil mini terdapat satu hormon progesteron, di mana hormon progesteron itu tidak akan mempengaruhi dari produksi ASI. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video animasi penjelasan berikut ini. Halo teman-teman semua, kenalin aku Delima, aku merupakan teman andalan bidan.
Nah, di sini aku mau sharing informasi nih terkait penggunaan KB pil mini yang bekerja pada hormon. Tapi di masyarakat masih banyak sekali kekeliruan terkait asumsi dari pengaruh pil KB yang wajib diminum setiap hari yang kononnya akan merusak hormon dalam tubuh. Oke deh, pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu pil KB mini. Jadi, KB pil mini merupakan salah satu alat kontrasepsi jangka pendek yang hanya mengandung hormon progesteron, di mana pil mini biasanya dianjurkan kepada ibu yang masih aktif dalam menyusui. Mengapa sih begitu? Karena pil mini berbeda dengan pil kombinasi, di mana hanya mengandung hormon progesteron, sehingga tidak mempengaruhi produksi ASI. Lalu gimana sih dosis dari pil mini? Katanya harus diminum setiap hari ya. Ih, jadi takut deh. Jadi begini guys, dosis dari penggunaan pil mini yaitu dikonsumsi 1 hari sekali di jam yang sama. Diingat ya, jam yang sama. Nah, contohnya pada hari Senin, seorang ibu mengkonsumsi pil mini pada pukul 9 pagi. Maka di hari Selasa, ibu harus mengkonsumsi pil mini di jam 9 pagi juga. Nah, pil mini ini akan terus dikonsumsi sampai ibu merasa ingin melakukan program anak kembali. Di dalam kemasan pil mini juga sudah tertera hari serta ibu wajib meminum pil sesuai dengan hari dan juga panah dari kemasan. Tapi bukannya bahaya ya minum obat setiap hari? Yaps, memang benar guys. Dalam ilmu farmakologi, seluruh obat memiliki dosis, aturan pakai, dan waktu pemakaiannya masing-masing, di mana jika dikonsumsi berlebihan akan mempengaruhi organ dalam tubuh. Tetapi KB pil mini ini berbeda. Pil mini dapat dikonsumsi setiap hari dan tidak membahayakan tubuh, karena dalam satu pil hanya mengandung sedikit hormon yang akan bereaksi dalam sehari. Jika dikonsumsi pada keesokannya, maka hormon pencegahan kehamilan tidak akan bekerja kembali. Nah, supaya lebih jelas, kita simak dulu nih farmakodinamik dari pil mini. Pil mini yaitu pil yang dikonsumsi melalui oral, lalu masuk ke dalam sistem hingga mencapai hipotalamus. Di dalam hipotalamus, maka otak akan merespon untuk menghasilkan hormon progesteron. Setelah diproduksinya hormon progesteron, maka tubuh akan bekerja dengan mengentalkan lapisan lendir di sekitar jalan lahir. Nah, hal ini yang berguna untuk menghalangi sperma bertemu dengan sel telur, sehingga pembuahan tidak akan terjadi. Nah, dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam tubuh sehingga tidak memberikan efek samping yang buruk terhadap tubuh akibat mengkonsumsi pil mini setiap hari. Jadi gimana guys, udah paham kan kalau pil mini ini aman dikonsumsi setiap hari tanpa memberikan dampak buruk seperti yang beredar di masyarakat? Baik, jadi sekian informasi edukasi dari kelompok kami. Jadi kepada teman-teman semua, diharapkan dalam meminum pil itu harus dapat mengkonsumsi dan juga mengetahui bagaimana aturan pakainya serta dosisnya masing-masing. Dan perlu kita ketahui juga bahwa KB dan juga pil-pil pada lainnya itu sangat berbeda. Jadi di dalam aturan KB itu memiliki aturannya sendiri dan juga dalam obat-obatan itu memiliki aturan pakai serta dosis sesuai dengan indikasi dari obat tersebut. Dan perlu diketahui kepada teman-teman untuk rutin serta taat dalam konsumsi obat.